kita langsung saja kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Victor Nikijulu. Saya persilakan. Ya, makasih Sola. Saudara-saudara semua, selamat malam ya, salam dari Bogor. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus. Kita buka Alkitab kita ya, kalau di rumah, kalau di jalan bisa dengar, di radio kalau punya gadget silakan buka ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Bunyinya demikian. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ya kita menjalani kehidupan ya, dan seringkali banyak orang yang tidak puas dengan tubuhnya ya. Banyak orang yang merasa, wah ini kok tubuh saya ini seperti ini. Jadi apa yang disebut dengan penampilan atau keadaan fisik itu kadang-kadang banyak orang yang tidak terima ya, yang tidak puas, bukan terima terlalu ekstrim tapi tidak puas. Dan biasanya kita berada pada di antara 2 ekstrim. Ya, ekstrim yang pertama yaitu kita membiarkan tubuh kita dan tanpa merawat tubuh kita. Jadi udahlah, kan kita ini biarkan aja tubuh kita itu berlangsung apa adanya, kita tidak merawat tubuh kita, tidak menjaga tubuh kita dengan baik, tapi kita membiarkan tubuh kita proses natural aja ya, semacam itu. Tapi di pihak lain juga ekstrim yang lain, yaitu ada banyak orang yang tidak mau menerima keunikan dari kehidupannya, keunikan dari dirinya. Jadi tidak mau menerima bahwa kita mengalami proses yang disebut dengan proses alamiah penuaan. Ya, kita mengalami itu dan banyak orang yang tidak terima itu. Dan ini ekstrim yang lebih banyak orang ambil. Ya, banyak orang yang berupaya untuk mempertahankan proses aging, ya, proses penuaan dengan ekstrim yang sangat luar biasa. Permak kiri kanan, supaya permak dalam berbagai hal ya, supaya proses penuaan itu terjadi. Dan ekstrim ini juga ada. Saya sering sampaikan ke saudara-saudara saya yang dari Maluku ya, saya bilang luar biasa kalau kalian punya rambut yang indah itu ya, tapi jarang sekali kita kalau masuk ke satu kantor begitu ya, lalu kita ketemu orang dengan rambut yang asli. Banyak kan sudah nggak asli lagi, jadi dipermak rambutnya sampai nggak asli, apa ya disebut dengan rebounding ya, semacam itu ya, jadi sampai nggak asli. Nah, ini adalah ekstrim yang lain. Jadi kita banyakkan berada di kedua ekstrim itu, atau kita di antara itu. Ya, bersyukur kalau kita nggak di salah satu ekstrim, kita di ekstrim, kita di tengah-tengah di antara kedua itu. Nah, saya ingin sampaikan buat Anda semua bahwa menerima tubuh kita ya sebagai sesuatu yang komplit, ya, sesuatu yang sempurna dan sesuatu yang komplit, itu adalah berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Sampai kalau kita tidak bisa menerima tubuh kita, maka itu persoalan besar dengan kehidupan kita. Karena setiap kita
kreasi oleh Tuhan, ciptakan oleh Tuhan secara unik, dan karena itu kita harus menerima apa yang terjadi dengan tubuh kita. Ya, Paulus di dalam surat yang tadi kita baca ya, 2 Korintus, kalau Anda melihat dari 2 Korintus pasal 4, ya jadi kita baca tadi pasal 4 ayat 16 sampai 18. Tetapi kalau Anda lihat dari ayat 1 ya, pasal 4 ayat 1, dan judul perikop di ayat 1 itu harta rohani dalam bejana tanah. Jadi spiritual blessing ya, spiritual blessing di dalam yang disebut dengan clay pot or jars of clay ya. Jadi spiritual blessing di dalam bejana tanah liat. Kita sering sebutkan begitu ya. Kita tambahkan itu bejana tanah liat. Nah, saya ingin sampaikan ke Anda begini. Bejana tanah liat itu atau bejana itu dia akan bernilai tergantung pada isinya. Ya, kalau Anda punya tabungan yang dibuat dari bejana itu ya, tabungan ya, dulu-dulunya kita sering lihat banyak orang yang menggunakan itu. Kemudian kalau isinya itu hanya uang recehan, maka Anda nggak merasa bahwa itu nggak terlalu peduli. Anda terlalu tidak peduli dengan tabungan itu. Tapi apabila tabungan itu nilainya uang yang sangat besar ya, maka di sana Anda memberikan perhatian yang penuh kepada tabungan itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan begini, bahwa tampilan fisik ya, dia akan sangat bernilai tergantung pada isinya. Ya. Dia akan bernilai sangat tinggi bergantung pada isinya. Itulah yang Paulus sampaikan bahwa harta rohani di dalam bejana tanah liat. Nah, namun demikian Paulus sampaikan begini, saudara-saudara sekalian, bahwa kenyataan bahwa dengan bejana tanah liat ini bukan berarti bahwa semuanya tuh, semua hal yang terjadi dengan proses tadi, harta rohani dalam bejana tanah liat itu, maka semuanya bisa dengan mudah seseorang menerima itu ya. Jadi bukan karena status bejana tanah liat yang di dalamnya adalah harta rohani, yang hal itu tidak membuat bahwa semua orang bisa menerima hal itu dengan mudah ya. Nah, oleh karena itu dengan latar belakang itu ya, muncul ayat yang 16 sampai ayat 18 ini, dan mari kita melihat kenapa kesatuan antara harta rohani yang ditempatkan dalam bejana tanah liat itu begitu penting ya. Kadang-kadang kita nggak melihat bahwa ini adalah kesempurnaan dari proses penciptaan Tuhan, dari satu penciptaan, di mana harta yang luar biasa itu ditempatkan di dalam bejana tanah liat, dan oleh karena itu muncul sebagai identitas yang menyatukan kedua itu. Ya, mari kita lihat, kita akan melihat di dalam ayat-ayat kita ini. Nah, kalau pertanyaannya begini, bagaimana sih supaya kita bisa meningkatkan atau mengembangkan atau membangun manusia batinia ya? Maka marilah kita memperhatikan apa yang ada 3 hal yang Paulus sampaikan di dalam ayat 16 sampai ayat 18 ini ya. Jadi yang pertama Paulus sampaikan begini di dalam ayat 16. Bahwa kamu ya, kalau kita perhatikan di ayat 18. Ayat 18 mengatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati ya. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, perhatikan di dalam kalimat pertama dikatakan kami tidak tawar hati. Jadi tawar hati ini berarti bahwa menjadi lesu, menjadi discourage ya, menjadi lesu karena kenyataan bahwa
manusia batinia itu dia makin, ya, manusia lahiria itu makin menurun, dan dia membungkus, ya, apa yang disebut dengan manusia batinia. Jadi Paulus ingin menyampaikan hal itu, ya, dan Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Dan saudara sekalian, mari kita melihat ayat-ayat ini secara lebih mendalam, ya. Anda perhatikan bahwa di sini jadi sebetulnya manusia kita ini, ya, human beings, terdiri dari dua hal yang disebut dengan spiritual beings atau manusia batinia, dan apa disebut dengan physical being atau manusia lahiria. Jadi manusia lahiria dan manusia batinia. Dan kalau manusia batinia ini kita perhatikan itu yang disebut dengan roh dan jiwa. Sementara tubuh ini, ya, disebut dengan tadi manusia lahiria kita. Nah, kadang-kadang Anda perhatikan sebelum kita pergi lebih jauh, ya, saudara perhatikan di dalam ayat pasal 5 ayat 1, jadi lanjutan dari perikop kita itu, ya. Di sana dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, jadi seringkali manusia batinia, manusia lahiria itu atau tubuh kita ini, ya, atau yang disebut dengan earthly body itu diumpamakan dengan kemah, ya. Jadi Paulus katakan kemah, dan Anda tahu bahwa kemah itu adalah kediaman sementara. Di mana-mana kalau disebut kemah itu bukan final destination, ya, itu adalah sementara. Jadi di dalam pasal 5 2 Korintus ini digunakan kata kemah, dan kemudian ada kata kediaman abadi. Nah, kalau Anda baca dalam NIV atau kitab-kitab atau Alkitab terjemahan dalam bahasa Inggris lainnya, maka di sana disebutkan bahwa kemah melawan home, ya. Jadi kediaman kita lainnya itu yang disebut dengan yang menempatkan spiritual being itu disebutkan dengan rumah atau kediaman yang abadi. Sementara kemah itu yang tadi disebut dengan physical being atau manusia batinia, yang di dalam pasal 4 disebut dengan bejana tanah liat. Jadi itu beberapa ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan tubuh kita. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat 16 ini. Jadi bagaimana sih sikap kita itu terhadap dua hal itu yang disebut dengan manusia batinia dan manusia lahiria, itu disampaikan di dalam ayat 16 ini. Ayat 16 ini mengatakan begini. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Ya, ada kata semakin merosot. Nah, saya ingin sampaikan ke Anda, merosot itu bukan itu adalah proses alamiah. Jadi apa yang disebut dengan gradual decaying, proses yang perlahan-lahan menurunkan kualitas, itu yang disebut dengan merosot. Jadi Alkitab tidak mengatakan yang disebut dengan sudden decaying, jadi sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba, tetapi sesuatu yang terjadi perlahan-lahan. Ya, itu yang disebutkan di sini. Nah, ini yang terjadi secara alamiah atau perlahan-lahan ini yang disebut dengan merosot. Sementara, dan itu terjadi dengan tubuh kita, sesuatu yang secara natural terjadi. Sementara di sisi lain, ya, Paulus mengatakan begini, meskipun kami manusia lahiria semakin merosot, manusia batinia kami dibaharui hari lepas hari. Hari dari hari ke hari. Nah, kalian perhatikan, mari kita perhatikan kata yang digunakan Paulus. Paulus tidak menggunakan kata diperbaiki, ya, tetapi dibaharui. Jadi manusia batinia kami ini dibaharui, kata Paulus itu. Nah, saudara, sangat berbeda, ya, arti dibaharui, renewal, to renew atau diperbaharui dengan diperbaiki. Kalau diperbaiki itu repair, ya, dirusak lalu diperbaiki sehingga dia masih lama, tetapi ditempel sana sini menjadi
menjadi diperbaiki, ya. Tidak. Di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa manusia batinia itu dibaharui. Dibaharui artinya setiap hari itu baru. Kalau diperbaiki berarti sesuatu yang lama lalu kemudian ditambal sulam, ya seperti Anda bawa ke bengkel lalu kemudian dibuat menjadi seolah-olah baru tetapi masih lama. Ya itu yang disebut dengan diperbaiki. Tapi luar biasa di sini Paulus menggunakan kata dibaharui dan proses itu terjadi setiap hari. Ya, terjadi setiap hari apa yang disebut dengan dibaharui. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin kita memahami ini betul ya mengenai Paulus katakan jangan tawar hati, jangan lesu, jangan kita discourage dengan keadaan bahwa manusia lahiriah kita itu makin merosot. Namun ya pada saat yang sama yang harus terjadi yang disebut sebagai kompensasi atau offsetting dari keadaan itu. Jadi kalau satu semakin merosot tapi dia gradually merosot, ya dia tidak sudden merosot secara tiba-tiba tetapi merosot secara perlahan-lahan. Tetapi di saat yang sama, coba saudara perhatikan ini. Saya ingin kita memperhatikan dua istilah yang digunakan Paulus. Yang satu perlahan-lahan merosot secara natural, tetapi yang satu dibaharui secara luar biasa sehingga bukan diperbaiki tapi diperbaharui dan baru setiap hari. Nah, ini yang kontras yang Paulus ingin menggunakan dua proses ini, ya. Yang satu mengalami kemerosotan dan yang satu lagi diperbaharui hari lepas hari. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini yang poin pertama dari ayat 16 ini ingin menyampaikan ke kita begini, bahwa kita harus memperhatikan tubuh kita supaya yang terjadi adalah proses merosot. Ya, yang terjadi adalah proses merosot, bukan proses jatuh dan hancur, tapi proses merosot. Karena secara natural itu terjadi, tubuh kita yang mengalami proses itu. Perlahan-lahan dia mengalami proses penuaan. Tadi Sola menyampaikan bahwa usia kita ini sudah di atas 50-an, saya sudah 60-an. Ya, itu terjadi perlahan-lahan dengan kita. Ya, tetapi di saat yang sama, ya kita mengalami proses manusia batinia yang dibaharui hari lepas hari. Nah, poin pertama dari ayat 16 ini ingin menantang kita untuk apa? Untuk dua hal. Pertanyaannya, yaitu apakah Anda memperhatikan tubuh Anda secara fisik ini sedemikian rupa setiap hari supaya yang Anda alami hanya merosot, ya, bukan yang Anda alami adalah kejatuhan, tetapi kemerosotan. Itu sangat berbeda, ya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan menyampaikan ini kepada kita bahwa yang terjadi adalah tubuh kita yang merosot, mungkin makin lemah, rambut semakin uban semakin banyak, ya. Kekuatan semakin berkurang, tetapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang di sisi yang lain, ya kita dituntut. Saya ingin menggunakan kata ini, kita dituntut, diberi tanggung jawab untuk proses yang disebut renewal atau pembaharuan setiap hari. Kita dituntut untuk itu. Jadi Tuhan di sini menyampaikan manusia batinia kami dibaharui oleh Tuhan, tetapi proses itu menuntut tanggung jawab kita. Apakah kita mau datang dan membaharui proses batinia kita ini hari lepas hari atau tidak? Karena kita diperhadapkan dengan tanggung jawab yang lain, yaitu bahwa badan dan tubuh kita yang tadi merupakan tempat dari harta sorgawi itu, ya, dari apa yang disebut dengan tubuh batinia itu mengalami kemerosotan.
Jadi ini panggilan buat kita, saudara-saudara sekalian. Ini panggilan dan tanggung jawab kita. Pertama, untuk bersyukur atas tubuh kita, dan kita dipanggil untuk menjaga tubuh kita ini dengan baik. Ya, apalagi dengan usia seperti sekarang, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Dan di satu sisi yang lain, yaitu kita harus bertanggung jawab untuk proses renewal secara rohani itu berlangsung setiap hari. Nah, jadi itu adalah hal yang pertama yang disampaikan firman Tuhan pada malam hari ini dalam konteks kita membangun manusia batinia kita. Nah, hal yang kedua kita akan lihat dari ayatnya yang ke-17. Ini sangat menarik di ayat 17 ini. Jadi ayat 17 ini ingin menyampaikan ke kita bahwa apa yang dialami oleh kita dalam tubuh batinia kita ini adalah satu proses untuk kemuliaan Tuhan. Yang dialami oleh tubuh batinia kita, tubuh lahiria kita adalah satu proses untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat di ayat 17. Mari sama-sama kita lihat ayat 17. Ayat 17 mengatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, penderitaan ringan. Jadi Paulus menggunakan kata penderitaan, tapi Paulus menyampaikan ini masih penderitaan ringan, ya. Penderitaan ringan yang sekarang ini, nanti kita akan lihat ya dimaksudkan dengan ringan ini dibandingkan dengan apa ya, sehingga dia menyebutkan ini ringan, ya. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini ayat 17. Anda perhatikan kata mengerjakan bagi kami. Kata mengerjakan bagi kami ini adalah satu proses. Kalau kalian perhatikan ayat ini begini, ya. Jadi gini. Penderitaan ringan yang saudara hadapi, yang kita hadapi, adalah satu alat, satu proses. Itu yang disebutkan dengan mengerjakan bagi kami, ya. Jadi mengerjakan bagi kami ini adalah satu proses untuk mewujudkan kemuliaan Allah, kemuliaan kekal. Jadi sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, atau dengan bahasa lain dikatakan adalah proses bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi ayat ke-17 ini menyampaikan seperti itu. Nah, kalau saudara baca di pasal 4 ayat 7 ya, ayat 8 lah ya. Saudara perhatikan ayat pasal 4 ayat 8. Jadi tadi kita baca dari ayat 17, tapi ayat 8 mengatakan begini. Oke, dari ayat 7 ya, saya baca dari ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ini ayat 8 ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, Paulus sebetulnya mengalami, dan teman-temannya di dalam surat Korintus ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, yang seperti digambarkan di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 ini. Tapi bagi Paulus menyebutkan itu penderitaan ringan. Paulus sampaikan begini, penderitaan ringan ini adalah proses supaya kami menerima kemuliaan Allah, kemuliaan kekal. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan ini, sebetulnya secara bahasa, dengan bahasa sederhana, Paulus ingin menyampaikan ini semacam membandingkan antara dua hal. Penderitaan ringan adalah biaya, adalah cost, dan kemuliaan kekal adalah benefit. Ya, jadi ini semacam analisis benefit cost ratio, analisis benefit cost. Nah, kalau Anda atau kita ya sekarang berusia 50, 60 tahun, kalau Tuhan memberikan kepada kita 70 tahun,
Kemudian selama 70 tahun, katakanlah 50 tahun Anda hidup dalam pelayanan. Dan Anda mengalami penderitaan. Seseorang hidup selama 70 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun dia melayani Tuhan, dan dia hidup dalam penderitaan. Dan ketika Anda berada di usia 60 atau 70 tahun, Anda present value-kan dia. Jadi present value-kan dia. Proses yang namanya compounding. Anda membawa dia yang lama-lama itu, yang sudah 50 tahun yang lalu, Anda membawa semua penderitaan yang Anda alami itu sampai pada titik sekarang. Jadi di present value-kan. Kemudian apa yang Anda bandingkan? Anda bandingkan itu dengan apa yang disebut dengan kemuliaan kekal. Coba perhatikan ayat 17. Kemuliaan kekal. Dan kemuliaan kekal itu melebihi segala-galanya. Kalau tadi penderitaan kita 50 tahun ya, 60 tahun atau 70 tahun penderitaan kita. Kemudian kemuliaannya berapa tahun? Di sini dikatakan kemuliaan kekal. Dan kekal itu berarti tidak terhingga. Jadi kalau Anda mempunyai kemuliaan kekal, kehidupan kekal itu, kebahagiaan kekal itu yang begitu panjang ya, yang tidak terhingga itu Anda present value-kan dia, maka dia menjadi tidak terhingga. Ya, dibawa ke sekarang ini maka dia menjadi tidak terhingga. Sehingga kalau Anda membandingkan benefit dan cost selama penderitaan atau penderitaan itu, itulah yang disebut di dalam ayat 17 ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini yang merupakan proses untuk kita menerima kemuliaan, dan kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, di dalam ayat 17 ini seperti tadi saya sampaikan, Paulus ingin menggunakan itu, menggunakan perbandingan itu antara benefit yang everlasting benefit, yang selama-lamanya, yang begitu banyak, yang kalau Anda bawa dia ke sekarang, dia menjadi tidak terhingga, jadi Anda discounting dia menjadi sekarang, dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang dialami dan sebelum-sebelumnya dialami, jadi Anda membawa dia, present value-kan dia menjadi sekarang, maka Paulus mengatakan bahwa itu tidak berarti dibandingkan dengan kebahagiaan yang begitu besar. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika saudara memperhatikan tubuh Anda, ya, memperhatikan tubuh Anda yang mengalami kemerosotan tadi, dengan proses yang terjadi dengan tubuh kita ini dalam rangka mengkreasi atau menciptakan atau mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal, maka hendaklah Anda memperhatikan bahwa kemuliaan kekal itu jauh melebihi penderitaan pada saat ini. Nah, saudara, saya mengenal banyak orang yang saya kenal. Di mana-mana, di seluruh Indonesia ini, kalau pergi-pergi kemana-mana, saya ketemu banyak orang dan ketemu begitu banyak orang yang melayani Tuhan dengan penderitaan. Maksudnya dengan pergumulan, dengan struggle. Ada begitu banyak orang yang bahkan dengan physical handicap, ya, tapi bisa melayani Tuhan dengan kondisi fisiknya yang lemah, dengan penyakit yang bahkan saya kenal seseorang yang luar biasa, ya, dia penyakit sejak masih bayi karena mengalami polio dan mengalami penyakit yang ya, itu kelemahannya. Kemudian dengan istrinya yang juga mengalami kelemahan, nggak bisa makan karbohidrat, ya, jadi harus makannya yang non karbohidrat yang tertentu itu, ya, Anda tahu itu apa istilahnya itu, ya. Jadi dua suami istri tapi luar biasa ke seluruh dunia, pergi ke seluruh dunia, traveling dari satu tempat ke tempat lain, datang ke Indonesia, pergi kemana-mana untuk melayani Tuhan. Nah, itu hanya salah satu contoh. Jadi ada begitu banyak orang yang dalam kelemahan fisik, dalam penderitaan tubuhnya, dalam kekurangan, ya, secara finansial, yang begitu luar biasa mempunyai komitmen untuk mengikuti Tuhan, hidup dalam persekutuan dan melayani Tuhan. Mengapa sampai bisa melakukan itu? Ayat 17 mengatakan itu. Bahwa
penderitaan atau cost atau biaya yang ditanggung itu sangat-sangat kecil dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang disiapkan bagi setiap orang yang hidup seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dalam rangka kita mau hidup inside out, bagaimana kehidupan batinia atau yang disebut dengan spiritual being itu, dia harus terekspresi keluar di dalam kehidupan hidup lahiria kita atau di dalam earthly body kita, dalam kehidupan kita yang saat ini. Maka kalau hal yang pertama tadi yaitu kita harus diperbarui setiap hari. Dan itu tanggung jawab kita. Tuhan mau membarui kita kalau kita hanya mau diri kita dibaharui setiap hari. Ingat, saya sampaikan bahwa ini istilah yang luar biasa, dibaharui setiap hari. Nah, yang kedua, firman Tuhan malam ini ingin menyampaikan begini, bahwa kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, yakini dengan sungguh-sungguh bahwa yang disebut dengan spiritual blessing itu dia jauh melebihi apa yang disebut dengan penderitaan atau kelemahan fisik atau biaya pelayanan yang sekarang ini kita pikul. Ya, itu jauh lebih besar. Dan kita harus percaya akan janji Tuhan ini. Jadi malam hari ini Tuhan ingin menyampaikan bahwa kita harus yakini itu betul. Supaya tadi kita nggak ragu, kita nggak putus asa, kita nggak patah semangat. Ketika kita menyadari bahwa physical body kita ini semakin lama semakin mengalami proses kemerosotan itu. Ya. Jadi itu hal yang kedua. Kita harus memperhatikan itu, percaya betul ya bahwa Tuhan, mungkin Anda capek dalam melayani saat ini. Saudara, saya nggak tahu Anda sekarang masih melayani nggak. Saya baru tadi siang ditanya ke saya apakah saya akan nanti akhir bulan ini kita akan ada pemilihan majelis jemaat lagi. Tapi saya sudah sampaikan bahwa saya ingin melayani, ada banyak hal yang saya harus lakukan di tempat, bukan di gereja, jadi saya ingin supaya kalau bisa pelayanan di gereja dikurangi sehingga bisa melayani di tempat lain, tetapi hidup dengan menjaga spiritual blessing tadi itu, ya, meningkatkan manusia batinia, membangun manusia batinia tadi, itu hanya bisa terjadi apabila saudara melayani. Itu yang tadi disebut dengan mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal. Kalau tanpa kita hidup sungguh-sungguh dalam pelayanan, apapun bentuknya pelayanan itu, maka yang disebut dengan kemuliaan kekal atau yang disebut dengan spiritual being kita, itu tidak terpelihara dan tidak terbangun. Hanya dengan exercise, dengan olahraga, dengan latihan seperti itu, maka spiritual blessing kita itu makin bertambah. Ya, spiritual being kita itu makin bertambah. Tanpa itu kita nggak akan hidup. Jadi begini, kalau Anda menghadapi banyak orang, lalu orang bilang begini, saya bertumbuh karena melayani. Itu betul. Pertumbuhan iman tidak akan sempurna apabila kita nggak hidup melayani Tuhan dengan tubuh kita. Jadi malam ini Tuhan ingin menyampaikan ke kita bahwa benefit dari pelayanan itu jauh melebihi penderitaan atau cost atau biaya yang Anda pikul, yang Anda harus korbankan. Ya, yang kedua. Dan yang ketiga kita lihat di ayat ke-18. Ini juga sangat penting, prinsip yang ada di ayat 18 ini. Yaitu bagaimana supaya kita tetap bisa membangun spiritual blessing kita, ya, membangun harta rohani kita, membangun manusia batinia kita, yaitu yang ketiga terdapat dalam ayat yang ke-18 ini. Mari kita perhatikan ayat ini begini. Dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan ingin dibandingkan oleh Paulus.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, kata memperhatikan itu artinya fokus. Ya, jadi fix your eyes, kita fokus pada sesuatu, maka itu disebut dengan kita memperhatikan. Jadi memang memperhatikan itu keluar dari mata kita dulu, ya, dari mata kita memperhatikan. Tetapi ini juga ingin menyampaikan, ya, kata ini juga berarti memberikan perhatian. Ya, memperhatikan itu artinya memberikan perhatian dan fokus hanya kepada sesuatu yang menjadi point of interest kita itu. Nah, ini yang disebut dengan memperhatikan. Jadi kata memperhatikan ini sangat maknanya sangat tinggi, saudara-saudara sekalian, yang berarti bahwa sudah nggak ada yang lain lagi. Ini yang menjadi perhatian saya, ini yang menjadi fokus saya, dan yang lain saya tinggalkan. Jadi maksud kata memperhatikan di sini seperti itu. Yang lain saya tinggalkan karena fokus mata saya dan fokus perhatian saya yaitu kepada apa yang kelihatan ini. Nah, Paulus ingin sampaikan kepada kita, saudara, kepada kita semua, kepada saudara, ya, bahwa hal yang menentukan kedewasaan batiniah kita, ya, spiritual being kita, adalah apakah kita memperhatikan hal yang temporary atau hal yang eternal, hal yang everlasting, yang sesuatu yang kekal dan sesuatu yang sementara. Kalau perhatian kita kepada hal yang hanya sementara, yang sebentar kita akan hilang, maka ya itu tadi, fokus kita seperti itu, ya, maka proses pembangunan kehidupan batiniah kita itu tidak jalan. Karena kita hanya perhatikan kepada sesuatu yang sementara, padahal di sisi lain yang kita sebut dengan batiniah tadi, dia itu selama-lamanya. Jadi Anda memperbandingkan sesuatu yang sementara dengan hanya fokus pada sementara, maka yang dihasilkan adalah sesuatu yang sementara. Kemudian yang kedua di sini, ya, Paulus ingin sampaikan begini, bahwa hal-hal yang fisik yang menjadi perhatian dan konsentrasi dan fokus, ya, itulah yang membuat kekerdilan di dalam kehidupan batiniah kita. Jadi karena kita begitu memperhatikan hal-hal yang tadi disebut dengan hal-hal yang kelihatan, hingga hal-hal yang batiniah tadi itu tidak menjadi fokus kita. Nah, saudara, ini agak sulit, tapi tidak terlalu sulit bagi saudara, ya, bagi kita yang menerima hal ini dengan iman kita, ya, bahwa hal yang kelihatan itu kurang berarti dibandingkan dengan yang tidak kelihatan. Ya, itu harus menjadi kita harus menerima itu di dalam iman kita. Nah, kalau pertanyaannya, apa sih hal-hal yang kelihatan? Hal-hal yang kelihatan itu ya sangat jelas, ya, apa yang kita lihat. Dan apa sih yang menjadi fokus kita pada hal-hal yang sementara? Maka itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Saya sering ketemu orang, ya, dan banyak orang dan belakangan ini juga digunakan oleh gereja, ya, apa yang disebut dengan kemerdekaan secara finansial, ya, financial freedom, ya, ada banyak sekali, dan saya sering ketemu mereka sering menggunakan istilah itu. Dan financial freedom menurut pengertian dunia ini adalah bahwa seseorang yang punya harta yang cukup banyak, seseorang yang punya properti, seseorang yang punya tabungan, ya, punya ya, mungkin rupiah, mungkin dolar, mungkin yang lain, ringgit, ya, seterusnya, yang cukup banyak sedemikian rupa sehingga dia merasa nyaman. Nah, itu yang digunakan istilah dengan financial freedom.
Tapi kalau Anda merenung, sesungguhnya yang disebut dengan financial freedom itu bukan itu. Financial freedom itu adalah bahwa Anda ada free from that aspect. Itu sebetulnya disebutkan dengan freedom. Ya, freedom itu adalah financial freedom kan seolah-olah, oke, saya ini tidak lagi memusingkan tentang bekerja keras dan lain-lain karena saya sudah safe secara finansial. Itu kan begitu, itu orang mendefinisikan itu. Tetapi sebetulnya yang disebut dengan freedom, ketika yang disampaikan oleh Paulus ini, ya, bahwa apa yang kita bebas dari pikiran, itu yang disebut dengan freedom. Jadi kita tidak lagi memikirkan hal itu. Itu bukan pikiran, konsentrasi saya yang mempengaruhi hidup saya. Nah, itu yang disebut dengan freedom. Sementara kalau ikuti definisi atau batasan financial freedom itu cukup lain. Ya, yang selama ini kita tahu. Nah, saudara, saya ingin sebutkan di sini, bagian ketiga ini ingin menyebutkan begini. Kita tidak akan bisa hidup membangun kehidupan batinia kita, sehingga tadi proses inside out itu berjalan, kalau pikiran kita ini masih terus fokus pada hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya, yang tadi saya uraikan. Apa itu? Mungkin saja harta, goods, property, mungkin saja hal-hal yang secara fisik kita sangat butuhkan, ya, dan itu totally menguasai pikiran kita dan membuat sampai kita ya bukan saja spiritual being kita itu tidak bertumbuh, tapi bahkan physical being kita juga hancur. Ya, kenapa? Karena kita memikirkan hal-hal yang seperti tadi, memikirkan hal-hal yang sementara, yang kelihatan, yang sebetulnya nanti akan hilang. Nah, Paulus ingin sampaikan pada malam ini, saudara-saudara sekalian, bahwa bila kita masih memikirkan hal itu melebihi dari yang lain, fokus pikiran kita, fokus perhatian kita, mata kita tertuju, sebetulnya mata itu melambangkan hati kita, ya, hati kita ada di sana, dan itu yang menjadi yang paling utama dari yang lain, ya, maka itu tidak menumbuhkan apa yang disebut dengan manusia batinia kita. Nah, saudara sekalian, sebagai kesimpulan, jadi sebetulnya ayat 16, 17, 18 ini ingin menyampaikan 3 hal bagi kita. Yang pertama itu tadi dalam ayat 16 ingin menyampaikan bahwa manusia batinia kita ini harus kita perbaharui terus. Tuhan membaharui itu, tapi kita punya tanggung jawab untuk membaharui itu setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa benefit atau manfaat yang kekal itu adalah menjadi jaminan bagi kita untuk meningkatkan manusia batinia kita. Ya, dibandingkan dengan banyak persoalan yang kita alami karena kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang kita alami karena kita harus melayani Tuhan, yang pengorbanan itu, ya, yang Paulus menggunakan istilah penderitaan ringan, ya, sebetulnya dibandingkan dengan yang besar tadi, ya, dengan kekekalan tadi, itulah disebut dengan penderitaan ringan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ingin disampaikan bahwa Paulus sampaikan di dalam ayat yang ke-18 ini bahwa fokus dan perhatian kita, ya. Jadi supaya kehidupan batinia kita ini dia bertumbuh, maka kita pun harus switching fokus dan perhatian kita dari hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan badania kita ini, karena fisik, kelihatan, berpikir, ya, hal-hal yang tadi kita harus alihkan itu dari berpikir seperti itu, perhatian seperti itu, kepada perhatian hal-hal yang kekal, yang di sini dikatakan yang bukan sementara, yang kekal, yang tidak kelihatan, ya, itu yang disebutkan seperti itu. Nah, simpelnya gimana, saudara sekalian? Simpelnya, kalau kita ngomong tadi, saya pakai ilustrasi benefit, cost ratio, manfaat, dan seterusnya, ya.
Maka simpelnya pertanyaan bagi kita malam ini, apakah kita mau menginvestasi kehidupan kita ini dengan hidup dengan Tuhan. Saya belakangan ini sering tidak menggunakan istilah itu lagi, spending your time in following in the fellowship with God, ya, not spending your time in fellowship with God. Sekarang saya ganti kata spending dengan investing your time, investing your life in the fellowship with God, ya, in reading Bible, ya. Ya macam-macam, ya. Jadi instead of using spending, saya sekarang menggunakan kata investing. Kan kita sering begitu in terms of waktu, ya, kita selalu katakan saya gunakan waktu saya sekian jam sehari untuk melayani Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Saya gunakan waktu kita. Nah, sekarang dengan memikirkan everlasting benefit tadi, ya, maka kita gunakan kata investing. Ya, saya sekarang menginvestasi waktu saya untuk itu. Ya, hendaklah ini menjadi firman Tuhan, sesuatu yang menyegarkan kita malam ini, bahwa dalam rangka menghidupi manusia batinia kita, maka kita harus invest, ya, kita harus invest, dan investasi itu adalah investasi dengan kehidupan persekutuan dan kehidupan pelayanan. Karena itulah tidak ada cara lain, itu dengan hanya investasi seperti itu, maka kita akan dapat tadi yang disebut dengan bagaimana kita mampu menghadapi, kalau di dalam firman Tuhan tadi disampaikan bahwa bagaimana kita menghadapi hal-hal yang sebetulnya ringan di dalam ya, pencobaan, masalah-masalah dan sebagainya. Tapi kalau kita baca tadi disebutkan sampai bahkan maut sekalipun, ya, ancaman luar biasa. Hanya bisa kita hadapi hal itu apabila kita invest your life, ya, your time, ya, dengan cara apa? Dengan cara bersekutu dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita malam hari ini, dan saya kembalikan Zola kalau mau diskusi, monggo. Nggak tahu gimana setting acara kita pada malam ini. Makasih.